Dev, minggu ini hektik banget ya. Bener banget, guys. Saking hektiknya, bikin semua orang overwhelmed. Ya nggak sih? Iya, benar banget. By the way nih ya, Rani and Bill mana nih? Mereka belum nongol. Nah, itu mereka baru muncul. Hey guys. Hai. Hai. Ran, kamu kenapa kok lemas gitu? Iya nih. Oh sorry ya, aku benar-benar lagi pusing banget tentang hakikat dan natur dosa. Jadi sampai aku lupa kalau kita hari ini nongki. Pertama aku udah paham kalau natur dosa ini sendiri selalu merupakan accident, penyimpangan atau pelanggaran terhadap Allah, hukum dan kehendaknya. Dan sumber daripada dosa ini sendiri juga merupakan dari hati kita kan guys. Dan sedangkan hati merupakan totalitas pribadi yang membantu seseorang untuk mengambil keputusan. Artinya tuh kita harus benar-benar hati-hati menggunakan hati kita baik dalam bertindak atau berpikir. Karena dosa itu bukan hanya dalam bertindak aja, tapi ternyata dalam berpikir guys. Seperti dijelaskan di dalam Matius 5 ayat 28, kalau kita mengingini sesuatu yang bukan milik kita atau memiliki hawa nafsu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu sudah melakukan pelanggaran terhadap Allah seperti yang dijelaskan di dalam Mazmur 1 ayat 6. Aku makin aware dengan masalah ini. Kalian ada tahu nggak sih pembahasan lain tentang natur dosa yang aku nggak tahu gitu? Aku juga sama sih. Aku juga baru belajar kayak gitu juga seputar dosa gitulah, karmatologi dan yang aku pernah dengar tuh sebenarnya dosa itu akarnya adalah kesombongan. Ini kalau nggak salah ya waktu itu yang ngasih tahu kayak gini tuh namanya Agustinus. Dan menurut dia karena kalian ingat nggak sih waktu dosa pertama, case-nya Adam dan Hawa, itu kan ular menawarkan mereka buah, menjanjikannya itu biar mereka punya setara dengan Tuhan. Nah di situ dinilai kalau akar dosa itu ternyata dari kesombongan, karena manusia pengen menerima suatu kemuliaan yang sebenarnya tidak pantas untuk dimilikinya. Terus ada juga yang bilang kalau dosa itu adalah sebenarnya sifat manusia yang sangat egois, yang mementingkan diri sendiri. Itu tuh sering banget gak sih kayak bilang adalah Tuhan tahu yang terbaik, tapi kata terbaik itu sendiri punya makna sendiri dari kita. Kita bilang Tuhan tahu yang terbaik, tapi ketika Tuhan bertindak yang adalah yang terbaik itu sendiri, kalau itu tidak sesuai dengan yang terbaik versi kita biasanya protes. Ya nggak sih? Nah, bener banget tuh yang dibilang Bang Bill. Aku setuju banget. Terus aku mau nambahin nih. Jadi, sebenarnya manusia itu sering banget berbuat dosa yang bersifat berkedok. Nah, berkedok di sini apa sih maksudnya? Jadi mereka itu melakukan kesalahan dengan alasan demi kebaikan. Contohnya nih ya, seseorang buat salah nih, terus dia takut dimarahin atau dia takut menimbulkan perselisihan dengan orang lain, sehingga dia berbohong menutupi kesalahannya tersebut. Nah, kalau misalnya ditanya, dia malah jawab, nggak apa-apa lah berbohong demi kebaikan. Padahal kan yang namanya berbohong ya tetap dosa gitu, nggak bisa dilakukan, nggak benar untuk dilakukan. Dan semakin sering kita melakukan itu, nah hal itu pasti jadi kebiasaan. Nah kalau itu udah jadi kebiasaan, orang-orang jadi nggak aware lagi kalau sebenarnya itu adalah dosa. Nah karena itu orang jadi sering banget gagal memahami dosa mereka sendiri. Nah, setuju banget, Dev. Aku jadi merasa tertegur sama apa yang baru kamu bilang. Aku juga pernah belajar bahwa dosa itu mencakup beberapa hal. Pertama, kejahatan khusus. Artinya, dosa adalah kejahatan moral yang secara khusus melawan kehendak Allah secara aktif. Kemudian yang kedua, dosa juga bersifat mutlak. Artinya, perubahan dari baik ke yang jahat itu adalah perubahan yang bersifat radikal dan kualitasnya yang berubah, bukan kuantitasnya. Nah, ketiga, dosa itu juga merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Kita bisa melihat itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Kemudian yang selanjutnya, dosa juga melibatkan kesalahan dan kecemaran. Artinya, dosa membuat manusia menjadi tercemar. Lalu dosa juga adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Jadi, saat kita tidak percaya kepada Allah, kita akan melakukan berbagai macam dosa yang lain. Misalnya kita berbohong, iri hati, dan sebagainya.
Yang paling terakhir, tapi yang tidak kalah penting, adalah bahwa dosa adalah ketika kita mengetahui apa yang benar, tapi kita malah tidak melakukannya. Oke, jadi sebenarnya dosa ini sendiri tidak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Karena ternyata dosa ini bersifat mutlak, dosa tetaplah dosa. Jadi tidak boleh menolerir dosa sama sekali. Tapi menurut kalian dan sejauh yang kalian pahami, apa sih dampak dosa ini bagi manusia, bahkan kepada seluruh ciptaan ini? Nah, karena manusia sudah berdosa, semua ciptaan, baik umat manusia maupun alam, mengalami kerusakan. Setelah kejatuhan, manusia sering menganggap bahwa berkat Allah itu seperti berhenti mengalir. Padahal faktanya, merekalah yang masih terus memberontak kepada Allah. Kerajaan Allah di dunia menjadi terpecah belah, sehingga kita butuh seorang raja yang berperan mempersatukan kerajaan yang telah terpecah itu. Misalnya dalam Galatia 5 ayat 24, itu juga dijelaskan bahwa di dalam Yesus, kita dapat menyalipkan dosa dan hawa nafsu kita. Dan Yesus datang ke dunia untuk mengokohkan kerajaan yang kekal itu dengan perjanjian yang baru. Ya, benar-benar. Ini mengarah sedikit lanjut dikit dari Giowa. Jadi kan sebenarnya di zaman Abraham, Tuhan juga sudah menjanjikan kepada Abraham waktu itu bahwa dari keturunannya yang sebanyak bintang di langit dan pasir itu akan lahir seorang juru selamat yang akan menjadi raja atas umat Israel, keturunan Abraham itu, dan menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa dan memimpin umat itu, bahkan seluruh umat manusia di luar bangsa Israel yang percaya kepada raja itu, yaitu Kristus sebagai juru selamatnya, akan memperoleh keselamatan juga. Nah, di sini kan kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu datang sebagai raja seperti apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, tapi kalau nggak salah ada juga tuh kedatangan Tuhan Yesus sebagai raja berdasarkan garis keturunannya. Tapi itu kemarin kayaknya bagiannya Devni buat jelasin. Coba Devni. Nah, kalau berbicara tentang raja, kenapa kita sebut Yesus itu sebagai raja? Terus gimana caranya Yesus itu mendapat gelar raja itu sendiri? Padahal seperti yang kita tahu, ayahnya Yesus yaitu Yusuf adalah seorang tukang kayu gitu. Nah, kita bisa lihat sih dari silsilah Yesus Kristus itu sendiri yang jelas juga tertulis di dalam kitab Matius 1. Jadi sebenarnya Yesus itu merupakan keturunan dari Raja Daud. Yang kita tahu Raja Daud itu sendiri dulunya adalah raja dari umat Israel. Dan tentu saja gelar raja itu diterimanya dari bapa leluhurnya. Dan di sisi lain, Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa kerajaan Daud akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Dan hal tersebut digenapi Tuhan dengan kedatangan Yesus. Yang kita tahu, Yesus itu sendiri adalah raja bagi umat Allah, yaitu bangsa Israel, yang dimana dia berhak memerintah umat Israel. Bahkan tahu nggak sih guys, kerajaan Tuhan itu bahkan telah menyebar sampai ke seluruh dunia. Sehingga banyak bangsa yang mulai percaya kepada Allah, bergabung dalam kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Keren banget gak sih? Keren banget sih. Terus aku juga mau nambahin sesuatu nih. Jadi secara garis keturunan, jelas sekali ya bahwa Yesus itu adalah raja. Tapi selain itu, kalau kita lihat contoh misalnya dari kerajaan Inggris. Nah, Ratu Elizabeth II itu kan tidak hanya menjadi seorang ratu berdasarkan tinta di atas kertas kan ya, tapi kekuasaannya itu juga diakui oleh banyak orang. Nah, Yesus apalagi, jabatannya sebagai raja diakui oleh orang bahkan sejak Yesus itu lahir. Kalian masih ingat nggak sama kisah orang Majus? Nah, mereka itu adalah orang-orang yang datang saat Yesus lahir dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Ketiga item ini adalah persembahan yang layaknya dipersembahkan kepada seorang raja. Sehingga ketika mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur tersebut kepada Tuhan Yesus, mereka itu sebenarnya sedang mengakui Yesus sebagai raja yang berkuasa atas seluruh dunia. Dan karenanya ia patut dihormati oleh semua bangsa.
Mereka sendiri bahkan secara langsung menyebut Yesus sebagai Raja. Kita bisa lihat itu dalam Matius 2 ayat 2, di mana mereka bertanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, dengan begitu, Yesus diakui sebagai Raja. Nah, setuju banget, Ge. Aku merasa terkuatkan kembali untuk mengakui Kristus itu adalah benar-benar Raja kita. Dan tahu nggak sih, ini bukan sekedar konsep saja, tapi juga secara konteks, kerajaan ini membawa berkat yang luar biasa bagi kita di dunia. Karena Kristus sebagai Raja itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya miskin dan tercela di dalam dosa. Kristus telah mati dan ikut menyalibkan dosa kita bersama-sama dengan Dia. Dan sebagai Raja, Dia juga telah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus untuk memampukan kita berdiri teguh di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan dengan memahami konsep mengenai natur dosa dan juga kerajaan Allah ini, kita tahu bahwa Kristus sebagai Raja itu pasti akan memperlengkapi kita terus menyelesaikan pertandingan dan perang kita di dunia, dan juga Dia memberikan undangan khusus buat orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Raja untuk diundang ke dalam kerajaannya menjadi bagian dari umatnya. Jadi cara untuk datang kepada Kristus adalah percaya kepada Roh Kudus dan percaya kepada Kristus, mengandalkan mereka. Dan untuk bisa bergabung di dalam kerajaannya itu, kita diundang untuk meresponi dengan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Pertama, kita mengandalkan Roh Kudus dengan mengubah budaya hidup, mendengarkan firman, dan juga berdoa. Selain itu, kita tidak lagi menolerir dosa-dosa kecil, termasuk misalnya suka berbohong atau menyontek, karena kita mengakui bahwa kita adalah anak raja dan kita mengandalkan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam kehidupan yang tidak kudus. Thank you banget Ran buat pencerahannya. Jadi guys, kita diingatkan untuk tidak membeda-bedakan dosa, ada dosa besar atau dosa kecil. Jadi guys, untuk yang kita-kita nih, sering banget off cam, masuk kelas online karena belum mandi, alasannya jaringan gak stabil. Tobat guys, bertobat. Benar banget. Tobat. Ayo tobat. guys. Tapi kalian pernah gak sih kepikiran buat jual jempol kaki?